Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, Sarjana Hukum, Magister Humaniora selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan teman-teman kelas 2E yang berbahagia. Di sini perkenalan kami selaku kelompok 9 yang beranggotakan Akmal Fikri, Sherly Media Ariska, Sinta Maulina Aziza, dan Laila Zuhratul Ilmam untuk mepresentasikan hasil diskusi kami mengenai degradasi moral agama pada anak usia dini. Baik, sebelum pembahasan, kami ingin mengulas beberapa materi yang akan kami bahas pada pagi hari ini. Yang pertama yakni pengertian degradasi moral dan agama pada anak usia dini. Kemudian yang kedua adalah bentuk-bentuk degradasi moral dan agama pada anak usia dini. Dan kemudian pembahasan yang ketiga yakni tentang faktor yang mendasari adanya degradasi moral dan agama pada anak usia dini. Kemudian pembahasan yang terakhir yakni tentang upaya untuk menekan angka degradasi moral dan agama pada anak usia dini. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan pengertian degradasi moral dan agama pada anak usia dini. Dilansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, degradasi berarti kemunduran atau kemerosotan atau penurunan dan sebagainya tentang mutu, moral, pangkat, dan sebagainya pula. Selain itu, kata moral berarti akhlak, etika, ataupun asusila. Dalam pengertian lain, moral diartikan sebagai pengetahuan yang menyangkut budi pekerti manusia beradab. Agama sendiri berarti sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah pergaulan manusia dan manusia lainnya dengan lingkungannya. Sehingga definisi dari degradasi moral dan agama pada anak usia dini adalah suatu kemerosotan atau kemunduran nilai etika dan agama dalam bermasyarakat pada diri seorang anak yang berusia 0 sampai 8 tahun. Bentuk-bentuk degradasi moral. Untuk yang pertama, dalam hal etika berbicara, anak-anak yang masih di bawah umur dengan mudah mengucapkan kalimat yang tidak sepantasnya diucapkan dan tanpa mengetahui arti dari pengucapan tersebut. Setelah berbincang dengan sedikit pengarahan, diketahui kalau dasar mereka mengucapkan hal tersebut adalah karena mereka sedang mengikuti tren. Yang kedua, terdapat anak yang masih di bawah umur namun mereka mengikuti balap motor dengan fasilitas motor yang telah diberikan oleh orang tuanya. Entah dari mana dorongan mereka melakukan hal tersebut. Akibat dari kejadian ini membuat ketentraman warga sekitar menjadi terganggu. Meski pihak kepolisian sering melakukan patroli, namun balap liar masih sering dijumpai sampai sekarang. Selain itu, terkadang ketiadaan pengawasan dari orang tua sekitar menjadikan karakter anak menjadi liar. Dan yang terakhir, terdapat anak di bawah umur yang sudah berani merokok. Setelah diamati lebih lanjut, ternyata mereka melakukan perbuatan tersebut atas dasar rasa penasaran. Sebab lingkungan bermainnya bukanlah dengan para anak sebayanya saja, namun juga dengan para remaja yang menghisap rokok. Karena faktor-faktor yang cepat mempengaruhi anak adalah teman dan lingkungan, disarankan untuk orang tua untuk sekali-kali mengawasi kemana dia pergi bermain dan dengan siapa dia bergaul. Selanjutnya adalah faktor degradasi moral anak usia dini. Yang pertama, keluarga yang bermasalah. Beberapa ahli anak mengatakan bahwa lingkungan menjadi faktor utama dalam perkembangan moral dan mental anak. Seorang pengamat bernama Willis mengemukakan bahwa penyebab menurunnya degradasi moral anak adalah orang tua yang otoriter, yaitu orang tua yang menjadi penguasa dalam rumah tangga.
sehingga tindakannya terlihat keras, kata-kata yang diutarakannya pun terlihat memaksa serta menyakitkan hati. Selain itu, kurangnya mendengar keluhan anak dan menjadikannya terlalu disiplin akan mendorong mental anak menjadi kurang stabil. Perlu diingat bagi sebagian besar orang tua bahwa perilaku yang dilihat oleh anak pada saat masih kecil cenderung mudah diingat sehingga hal tersebut menjadi watak yang melekat pada diri mereka dan cukup sulit untuk dihilangkan. Yang kedua, media massa. Menurut pemikiran Ligona, bahwa tayangan-tayangan buruk yang muncul dari media elektronik akan menjadi penyebab utama hilangnya moral sedikit demi sedikit. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sebagian besar anak balita sudah pandai mengaplikasikan isi Android, sehingga tak jarang siswa dapat menemukan konten-konten kekerasan yang tentunya akan berpengaruh bagi perilaku anak. Yang ketiga, lingkungan. Di zaman sekarang pergaulan memang tak pandang umur, terlebih anak usia dini. Di zaman yang penuh dengan kemodernisasian ini, sebagian dari anak usia dini mulai berani bergaul dengan yang bukan sebayanya. Bukanlah kesalahan jika berkecimpungan dengan orang dewasa, namun hal ini cukup membawa efek pada pola pikir serta tingkah laku mereka. Materi yang keempat adalah upaya untuk menekan angka degradasi moral dan agama. Bagi orang tua, memberikan pengarahan yang baik dalam setiap langkah merupakan tindakan yang diperlukan, sebab anak usia dini masih bergantung lebih pada orang tuanya. Dengan begitu cukup mudah bagi para orang tua untuk meluruskan jalan anak-anak mereka. Selain itu, memberi lingkungan yang baik untuk anak juga diperlukan. Kata lingkungan mencakup dua aspek, yakni dalam rumah dan luar rumah. Hendaknya para orang tua memberi kenyamanan bagi anak saat di dalam rumah, dengan memberikan kasih sayang hingga tak ada rasa keraguan dalam diri anak untuk melangkah maju. Selain itu, pemberian dukungan pada diri anak untuk melakukan suatu tindakan dirasa cukup perlu untuk memberi kesan percaya diri pada diri anak. Namun di samping itu, pemberian arahan dalam setiap langkah juga perlu ditekankan, mengingat masa usia dini masih cukup labil untuk mengambil keputusan secara sepihak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum